ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله النبي بعد وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر وقال أيضا قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا متاع وخير متاع المرأة الصالحة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, Bapak Ibu diberi hijab yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini dalam keadaan mendung. Akan pernah suatu saat setiap hujan datang ketika baginda Rasulullah SAW duduk dengan para sahabat dalam keadaan hujan, maka yang mulia baginda Rasulullah SAW menangis. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kenapa engkau menangis dalam keadaan hujan seperti ini ya Rasulullah? Maka yang mulia baginda Rasulullah SAW mensabdakan kepada para sahabat, wahai sahabatku, saya menangis di saat hujan seperti ini karena saya teringat ketika saya dimirajkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat umatku ini ketika mereka menyeberangi jembatan Sirat, banyak yang jatuh ke dalam jurang api neraka sebanyak 36 hujan kali. Maka baginda Rasulullah SAW menangis melihat keadaan umatnya begitu banyak ketika menyeberangi jembatan Sirat jatuh ke dalam jurang api neraka sebanyak 36 hujan kali. Maka Rasulullah SAW ini tidak puas dia masuk dalam surga lebih dahulu, sehingga menunggu di ujung daripada jembatan Sirat sambil berdoa, Allahumma rabbi salim salim, Allahumma rabbi salim salim, Allahumma rabbi salim salim. Ya Allah, selamatkan umatku ya Allah, selamatkan umatku ya Allah. Begitulah keadaan yang mulia baginda Rasulullah SAW selalu memikirkan umat. Duduknya Rasulullah SAW memikirkan umat. Berdirinya Rasulullah SAW memikirkan umat. Bahkan berbaringnya Rasulullah SAW memikirkan kita umat. Bahkan ketika di saat-saat baginda Rasulullah SAW menutup mata yang terakhir, ketika sakaratul maut, maka yang diucapkan ummati, 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 as-salah, as-salah, an-nisa, an-nisa, umatku, umatku, jaga sholat, jaga sholat, jaga wanita, jaga wanita. Begitulah keadaan yang mulia baginda Rasulullah SAW setiap saat memikirkan kita sebagai umat. Bagaimana dengan kita? Hari ini kecintaan kita kepada baginda Rasulullah SAW sehingga pernah suatu saat baginda Rasulullah SAW rindu kepada saudara-saudara sampai mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabat, aku rindu dengan saudara-saudara. Sampai 3 kali yang mulia baginda Rasulullah SAW mengatakan, aku rindu kepada saudara-saudara. Maka sahabat bertanya, ya Rasulullah, bukankah aku ini adalah saudara-saudara? Ya Rasulullah. Maka yang mulia baginda Rasul katakan, wahai sahabatku, engkau adalah sahabatku. Engkau melihatku, engkau melihat turunnya wahyu. Tapi aku rindu kepada saudara-saudaraku. Mereka tidak melihat wajahku. Mereka belum pernah berjumpa denganku. Tapi mereka begitu cinta kepadaku, sehingga mereka rela tinggalkan kesenangannya untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa 3 hari sudah kita ada berada di rumahnya. Cerita yang namanya manusia begitu cepatnya berlalu begitu saja. Cerita yang namanya manusia ini begitu singkatnya. Di dalam surat Al-Asr dikatakan demi masa waktu asar begitu singkatnya perjalanan manusia. Sebentarnya manusia didatangkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke alam dunia ini. Seperti waktu asar menjelang maghrib. Maka dikatakan umur daripada umat baginda Rasulullah SAW rata-rata 60-70 tahun. Bahkan umur 70 tahun saja dia sudah susah berjalan. Sudah susah bergerak. Tinggal menunggu kematian berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita hari ini duduk di sini. Duduk mendengarkan pembicaraan iman, membicarakan pentingnya amal, sehingga bagaimana hari ini kita bagaimana meluruskan niat kita, bagaimana cara hidup kita ini mengikuti cara hidupnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Mudah hari ini menentukan Allah Subhanahu wa taala menentukan kita di mana saja. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menentukan kita di warung kopi. Mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menentukan kita di pinggir-pinggir jalan. Bahkan mudah bagi Allah Subhanahu wa taala menentukan kita mungkin di depan televisi. Tapi hari ini Allah Subhanahu wa taala menentukan di tempat yang mulia, di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan rahmat dan sakinah. Diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang yang duduk di sini mendengarkan pembicaraan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala, maka nama yang duduk di sini dibangga-banggakan di majelis para malaikat. Bahkan nama orang-orang tua kita yang sudah meninggal sekalipun, mereka akan dibangga-banggakan di majelis para malaikat. Kenapa? Karena anaknya duduk untuk bicarakan kebesaran Allah, keagungan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam majelis yang mengingat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana perjalanan hidupnya di alam dunia begitu singkat, dan sebentar lagi akan berangkat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini sebentar aja. Jadi camkan, dunia ini sebentar aja, dan akhirat sebentar lagi. Pasti dan pasti kita akan berjumpa dengan yang namanya Allah Subhanahu wa taala kalau kita ini beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah kita sudah 3 hari di sini belajar meluangkan waktu kita, meninggalkan kesenangan kita sebentar itu, ya sebentar saja. Maka ibu-ibu yang dari penjaringan belajar meluangkan waktunya 3 hari ada di rumah Bapak Surya Subhanallah. Jadi rumah yang digunakan untuk menerima orang-orang yang hijrah yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah ini tidak akan dihisab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka rumah ini nanti akan disaksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena akan menerima orang-orang yang memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala, yang telah meninggalkan anak-anak mereka, meninggalkan rumah mereka, meninggalkan kepentingan mereka, pekerjaan mereka, meninggalkan sebentar saja kesenangan mereka hanya untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita menyenangkan Allah Subhanahu wa taala, pasti dan pasti kita akan lebih senang sama Allah. Senang di alam dunia, senang nanti di alam kubur, senang nanti di sirat, senang yang paling senang nanti ketika kita masuk surga bisa berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka hidup kita yang singkat ini Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala tidak lain dan tidak bukan bagaimana diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sisa umur kita ini bagaimana diri kita ini semakin takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita akan kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini kita luangkan waktu kita untuk belajar sebagaimana para sahabat meluangkan waktunya
hijrah membawa agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sahabat-sahabat dikirim ke seluruh pelosok-pelosok dunia. Sebagaimana saat bin Abi Waqqas dikirim ke Cina, maka Cina masuk Islam. Sahabat daripada Ali bin Abi Thalib dikirim ke Yaman, maka Yaman masuk Islam. Abu Ayyub Al-Ansari dikirim satu jamaah ke Turki, maka Turki masuk Islam. Begitu sahabat-sahabat meninggalkan kesenangan-kesenangan untuk apa? Untuk menyebarkan agamanya Allah Subhanahu wa taala agar agama ini wujud di dalam diri kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekarang agama ini seperti anak yatim piatu. Ditawarkan pedagang-pedagang sibuk sama dagangnya. Ditawarkan pegawai-pegawai sibuk dengan pekerjaannya. Tawarkan nelayan-nelayan sibuk dengan nelayannya. Ditawarkan tentara polisi, mereka pun sibuk dengan urusan daripada tugas negara. Semua sibuk. Sehingga agama terlunta-lunta sebagaimana nanti tidak ada lagi orang-orang yang membantu agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga di mana-mana masjid kosong, di mana-mana masjid sepi. Kenapa? Karena tidak ada lagi yang peduli agamanya Allah Subhanahu wa taala. Padahal agama ini kelak nanti di akhirat akan menolong kita. Padahal agama ini akan menyelamatkan kita. Sehingga ketika baginda Rasulullah SAW diutus ke alam dunia ini untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Ketika yang mulia baginda Rasulullah SAW mendapatkan wahyu perintah yang pertama, Iqra. Maka baginda Rasulullah SAW ini gemetar, apa yang harus dibaca? Karena Al-Quran belum berbentuk tulisan. Belum ada yang namanya Al-Quran. Tapi surat pertama diturunkan Iqra, bacalah apa yang harus dibaca. Ternyata sudah dibaca keadaan umat. Bagaimana keadaan umat waktu jahiliyah yang luar biasa. Sehingga baginda Rasulullah SAW ini gemetaran pulang ke rumahnya. Yang luar biasa ketakutannya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Maka istri yang disayanginya Khadijah radhiyallahu anha, kesetiaan daripada Khadijah ini kemudian menyelimuti daripada suami yang bergetar, yang ketakutan karena menerima wahyu. Sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan lagi surat, Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir, wahai orang-orang yang berselimut, bangun kamu. Besarkan nama Tuhan Allah Subhanahu wa taala, agungkan nama Allah Subhanahu wa taala. Sudah ketakutan disuruh lagi bangun oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang mulia baginda Rasulullah SAW setelah itu tidak pernah lagi istirahat untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Istri yang dicintainya Siti Khadijah radhiyallahu anha adalah seorang wanita hartawan, wanita bangsawan. 23 kekayaan kota Makkah ada di tangan daripada Siti Khadijah. Tapi karena untuk membantu pengorbanannya daripada yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka Siti Khadijah ini habis-habisan hartanya untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala, membantu pengorbanannya yang mulia baginda Rasulullah SAW mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Setiap saat baginda Rasulullah SAW ini mendakwahkan agama. Begitu habis harta daripada Khadijah radhiyallahu anha, maka pernah suatu saat ketika baginda Rasulullah SAW pulang dari berdakwah dari pagi sampai sore hari untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa taala, lelahnya ini baginda Rasulullah SAW. Sedangkan ketika itu Siti Khadijah radhiyallahu anha sedang menyusui Fatimah yang masih bayi. Maka diambilnya ini bayi Fatimah oleh baginda Rasulullah SAW, kemudian dibaringkan di kasur. Kemudian yang mulia baginda Rasulullah SAW dengan penuh kasih sayang tidur-tiduran di pangkuan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sampai yang mulia baginda Rasulullah SAW ini tertidur pulas karena lelahnya mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak terasa tetesan air mata daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha membasahi pipi yang mulia. Maka baru tidur sebentar saja yang mulia Rasulullah SAW terbangun daripada tidur.
Kemudian bertanya, wahai istriku tersayang, kenapa engkau menangis? Kenapa engkau bersedih? Apakah kamu menyesal bersuamikan Muhammad sehingga hartamu habis untuk diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah kamu menyesal, wahai istri, bersuamikan Muhammad karena mendakwakan agamanya Allah, memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga hartamu hari ini tidak ada lagi yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga pakaian kamu hari ini, wahai istri, sudah bertambah-tambah. Bahkan ulama mengatakan tambahan dari pakaian Siti Khadijah radhiyallahu anha yang kaya raya, wanita bangsawan, ketika di akhir hayat kehidupannya, Siti Khadijah pakaiannya bertambah 83 tambah. Ini keadaan daripada Siti Khadijah karena habis-habisan memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang mulia baginda bertanya, wahai istri, kenapa engkau menangis, wahai istri? Maka dengan penuh kasih sayang Khadijah radhiyallahu mengatakan, wahai suami, saya menangis, wahai suami, karena tidak ada lagi harta yang aku infakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan engkau, wahai suamiku, masih terus memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masih terus mengorbankan dirimu, wahai Rasulullah SAW, untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ke penjuru-penjuru dunia. Sedangkan hartaku sudah tidak ada lagi yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai suamiku tersayang, kalau seandainya aku telah meninggal dunia, wahai suamiku, sedangkan kau masih memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gali ya suamiku kuburku nanti. Kau ambil tulang-tulangku, kau jadikan jembatan untuk dilalui orang-orang yang mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai suamiku, gali kuburku, kau ambil tulang-tulangku, kau jadikan sampan untuk menyampaikan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu hebatnya yang mulia daripada Siti Khadijah radhiyallahu sampai memikirkan seperti itu. Harta sudah tidak ada lagi yang diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga mengatakan ketika dia meninggal dunia, mengatakan kepada suaminya untuk digali kuburnya agar dijadikan tulang-tulangnya untuk dijadikan jembatan untuk dilalui orang-orang yang mendakwahkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika daripada kematian Siti Khadijah radhiyallahu, istri yang dicintainya, istri yang disayanginya, maka yang mulia baginda Rasulullah SAW nangis sejadi-jadi. Nangis yang luar biasa karena ditinggal daripada istri yang dicintai, yang telah berkorban segala-galanya, sehingga tangisan daripada baginda Rasulullah SAW menggetarkan tiang daripada arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat zat yang maha mengetahui, mengutus malaikat Jibril alaihissalam kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW yang menangis di pusara daripada Khadijah radhiyallahu anha. Wahai Jibril, datanglah kamu kepada kekasihku Muhammad, tanyakan kepada beliau kenapa beliau menangis. Kenapa baginda Rasulullah SAW menangis? Wahai Jibril, tanya. Maka baginda Rasulullah SAW ini kemudian datang daripada baginda Rasulullah SAW kemudian bertanya, ya Rasulullah, saya diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan salam kepada dan bertanya, kenapa engkau menangis, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah SAW katakan, ya Jibril, itu telah meninggalkan, telah habis-habisan mengorbankan segala-galanya untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada waktu itu belum ada turun perintah daripada sholat, belum turun daripada perintah puasa, zikir belum ada, baru perintah dakwah saja. Maka aku takut, wahai Jibril, ketika istriku nanti ditanya sama malaikat munkar nakir, istriku tidak mampu menjawab pertanyaan malaikat munkar nakir. Maka kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada baginda Rasulullah SAW, wahai Muhammad, kalau seandainya saja malaikat munkar nanti bertanya kepada istri Siti Khadijah radhiyallahu anha, maka aku sendiri Allah yang akan menjawab pertanyaan daripada malaikat munkar. Asbab pengorbanan istri Khadijah radhiyallahu anha.
Jika kematian waktu itu diberikan daripada baju dikirimkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Jika di saat kematiannya Siti Khadijah radhiyallahu anha pada punya harta yang begitu banyak, malu meminta sorban kepada suaminya sendiri, memanggil anak yang disayanginya Fatimah, wahai anakku Fatimah Zahra, kemari wahai anak. Ibumu sebentar lagi akan meninggalkan. Saya malu meminta kepada bapakmu, coba pintakan sorban yang ada di bapakmu untuk menutupi jenazah ibumu ini, wahai anakku. Maka Rasulullah SAW katakan, wahai istriku saya, asbab pengorbanan Siti Khadijah sehingga Allah Subhanahu wa taala kirimkan pakaian dari surga, kain kapan untuk menutupi daripada jenazah daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha. Begitulah pengorbanan daripada Siti Khadijah radhiyallahu anha untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat-sahabat Nabi yang mulia juga begitu, rela meninggalkan kesenangan-kesenangan, meninggalkan rumahnya, meninggalkan kesenangan, meninggalkan kampung halaman, bahkan meninggalkan yang mulia baginda Rasulullah SAW, orang yang dicintai. Sehingga pernah suatu saat Abu Dzar Al-Ghifari diperintahkan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, pergilah kamu untuk mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Aku sudah tua, kata Rasulullah SAW, berangkatlah kamu untuk mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Dzar mengatakan, ya Rasulullah, saya ingin berkhidmat di sini ya Rasulullah. Di saat umurmu sudah tua ya Rasulullah, aku ingin melayanimu ya Rasulullah di saat kau akan menjemput ajal. Maka Rasulullah SAW tidak senang melihat Abu Dzar. Berangkat kamu Abu Dzar, tinggalkan aku, dakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Semakin jauh kamu mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka kamu akan dekat duduknya bersamaku dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah lagi menoleh. Jangan lagi menoleh ke belakang, berangkat kamu mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Dzar berjalan sambil menangis dalam hatinya. Kemudian menoleh lagi melihat yang mulia baginda Rasulullah. Wahai Abu Dzar, jangan menoleh wahai Abu Dzar. Maka Rasulullah pun menoleh wajahnya, tidak mau memandang Abu Dzar. Abu Dzar jalan lagi semakin menjauh. Perasaan rindu yang luar biasa kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW. Menoleh lagi, menoleh lagi. Maka Rasulullah pun menoleh, tidak mau memandang Abu Dzar lagi. Maka dengan hati yang luar biasa ikhlasnya Abu Dzar Al-Ghifari meninggalkan baginda Rasulullah SAW, semakin jauh mendakwakan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dikatakan yang mulia baginda Rasulullah SAW, wahai Abu Dzar, kalau seandainya saja tatapan wajahmu, tatapan matamu bertemu dengan tatapan mataku, maka dadamu akan pecah karena kerinduan denganku baginda Rasulullah SAW. Begitulah kecintaan para sahabat kepada yang mulia baginda Rasulullah SAW, sehingga rela segala-galanya untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Abu Basir, seorang sahabat Nabi yang setiap saat ketika takaja disampaikan oleh yang mulia baginda Rasulullah SAW, maka Abu Basir siap saja mengangkat tangannya, mengambil takaja yang disampaikan yang mulia baginda Rasulullah SAW. Padahal waktu itu dalam keadaan istri yang disayangi sedang sakit yang begitu luar biasa. Tidak ada lagi obat yang bisa menyembuhkan, tidak ada lagi tabib yang bisa menyembuhkan. Istri yang disayangi tergeletak di kamar, di ranjang sudah tidak bisa apa-apa. Tapi datang takaja daripada yang mulia baginda Rasulullah SAW untuk memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Basir langsung angkat tangan, ya Rasulullah, baik, saya siap memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Basir pulang ke rumahnya. Ternyata dilihat anaknya masih kecil. Tahu kalau ayahnya akan berangkat memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala. Maka dipegang kakinya ya Abu Basir. Ya Abi, jangan berangkat Abi. Jangan keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang ibu sedang sakit Abi. Umi sedang sakit Abi. Kenapa harus ditinggal memperjuangkan agamanya Allah Subhanahu wa taala? Siapa yang merawat Umi hari ini? Basir kecil gak mampu merawat Umi. Abi sering keluar dari Allah Subhanahu wa taala, meninggalkan Umi,